Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Pinkan. Saya ingin meresum materi perpajakan yang telah dibahas oleh pemakalan sebelumnya. Materi pertama adalah materi kelompok 1 tentang pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Materi selanjutnya materi kelompok 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum undang-undang ini adalah Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 23A, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. KUHP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum yang formal yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara pemungutan pajak oleh negara. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hal dan kewajiban pajak. Yang keempat, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitung-hitungan atau pembayaran pajak, harta atau kewajiban. Yang keenam, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk melakukan tagihan atau penagihan sanksi pembayaran pajak berupa denda atau bunga. Yang ketujuh, keberatan dan banding. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puasnya atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas buatan pihak ketiga. Yang ke-8, daluarsa penagihan pajak. Daluarsa SKPKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau terakhirnya masa pajak dan tahunan pajak. Materi selanjutnya materi kelompok 3 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua, pengertian. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan atau seksi penagih di kantor pelayanan pada tempat wajib pajak mendaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Yang ketiga, pejabat dan jurusita pajak.
Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan membantu jurusita pajak menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubung dengan penanggung pajak. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemerintah surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak adalah yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Yang keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Yang keempat, penagihan dengan surat paksa. Yang pertama, surat teguran. Surat teguran adalah awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingati wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan atau STP, SKPKB, SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa adalah penagihan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau saat dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Yang ketiga, surat penyitaan. Surat penyitaan adalah tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila hutang pajak belum dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Selanjutnya, lelang. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 13 miring KMK 01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Syarat-syarat lelang. Syarat yang terkandung dalam pengertian lelang adalah: A. Lelang dilakukan di muka umum. B. Lelang dilakukan berdasarkan hukum. C. Lelang dilakukan di hadapan pejabat. D. Lelang dilakukan dengan penawaran harga. E. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat. F. Lelang ditutup dengan berita acara. Yang kedua, persiapan lelang. Sebelum dilaksanakan lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman massa media. Pengumuman lelang ini diumumkan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. A. Permintaan jadwal waktu dan tempat lelang. Jika setelah 14 hari sejak tanggal surat perintah pelaksanaan penyitaan wajib pajak atau penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada kantor lelang negara setempat. B. Pengeluaran surat pemberitahuan. Pengeluaran surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan setelah mendapat kepastian tentang tanggal dan tempat akan diselenggarakan pelelangan. Maka jurusita pajak segera memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak atau penanggung pajak secara tertulis dengan penyampaian surat pemberitahuan kapan dilaksanakan pelelangan atau kesempatan terakhir kepada wajib pajak. 3. Pelaksanaan lelang. Jurusita pajak datang ke tempat di mana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai, sebaiknya jurusita pajak menanyakan kepada wajib pajak apakah utang pajaknya telah dilunasi, maka pelelang dibatalkan.
dan apabila tidak, maka pelelangan segera dilakukan. 4. Pembatalan lelang. Apabila wajib pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihannya sesuai pengumuman lelang dimuat di media massa, media cetak, atau media elektronik, tetapi sebelum pembatalan wajib pajak yang bersangkutan harus menunjukkan bukti pembayaran utang pajak dan penagihannya. Materi selanjutnya materi kelompok 4 tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib pajak yang dikenakan individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Yang kedua, subjek pajak dan yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, yang termasuk subjek pajak PPh umum adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, yang tidak termasuk subjek pajak adalah badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri pribadi dimulai saat dilahirkan sampai dengan saat meninggal atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri pribadi, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Subjek pajak luar negeri badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Yang pertama, pengertian pajak pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pajak PPh pasal 21 atau wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama, pegawai, karyawan, atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Yang kedua, pegawai karyawan atau karyawati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk memberi kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Yang ketiga, penerima honorarium adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasa atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Yang keempat, penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. 2. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan berupa melewati Rp4.500.000. Yang kedua, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER 16/PI 2016 pasal 3C
yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang ketiga, seorang yang menerima penghasilan lebih dari 450.000 per hari dan kurang dari 4 juta per bulan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. 4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selanjutnya, pengertian PPh Pasal 22. Pajak penghasilan PPh menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, pemungutan PPh Pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah. Yang kedua, lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang ketiga, barang-barang tertentu, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan bagian kegiatan di bidang impor atau usaha kegiatan lainnya. Yang keempat, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sekian dari penjelasan resume saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.